Hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Menghargai semangat. Menciptakan visi. Mengikuti keyakinan. Melayani dengan kerendahan hati. Ayo bisa. Terima kasih teman-teman. Ya teman-teman, hari ini kita mau sama-sama belajar tentang satu produk dari Atomi. Yang produk ini produk luar biasa. Bagi saya sebagai seorang wanita, saya merasa betapa Atomi itu membuat saya spesial karena membuatkan satu produk yang khusus untuk wanita. Nah, malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Bukan berarti saya lebih pintar, tapi ini kita sama-sama belajar ya. Dan saya berharap sesudah pemaparan materi ini kita mungkin nanti saling berbagi testimoni atau sharing atau juga mungkin nanti bisa leader-leader yang lain menambahkan dengan informasi dan testimoni yang sudah dirasakan gitu ya. Dokter, ya kita mau bahas tentang ya, bentar ya. Nah ini belum kelihatan ya. Nah ini ya, kelihatan ya teman-teman. Ya. Ya, nah Atomi itu punya satu produk namanya Woman Inner Balance. Woman Inner Balance ini kalau saya memang belum masuk di web Atomi Indonesia ya, tapi ini adanya masih di web Korea dan yang saya tahu di web Amerika. Nah di web Amerika sendiri itu disebutnya Woman Probiotic. Nah, jadi kalau yang kita dapatkan yang dari Korea itu namanya W Inner Balance. Jadi W-nya itu sebenarnya apa? Tapi saya yakin itu woman ya, karena ini mengacu ke yang di Amerika. Ya. Maaf ya, ini agak-agak PPT-nya agak lemot. Ya. Nah, sebenarnya dalam tubuh manusia kita tuh tidak hidup sendiri ya. Dalam kita tuh juga ada makhluk lain lah gitu ya. Bukan setan ya, tapi makhluk lain itu golongan bakteri ya. Secara gampangnya kita mau bagi dua antara bakteri yang baik dan bakteri yang buruk. Nah, idealnya kita tuh harusnya di dalam tubuh kita itu lebih banyak memiliki bakteri baik. Mungkin sekitar jumlahnya antara kisaran 85% atau 90% itu harusnya bakteri baik. Dan sisanya memang bakteri yang buruk. Nah, kalau misalnya kondisinya terbalik, ya itu akan menyebabkan banyak hal yang mengganggu kesehatan kita. Secara umum, kita mungkin selama ini udah tahu tentang ada yang bilang bahwa usus kita itu adalah otak kedua manusia gitu ya. Jadi betapa pentingnya kesehatan usus. Nah, masalahnya untuk dapatkan presentasi yang 85% atau 90% bakteri baik dengan selebihnya hanya sisanya yang jelek, itu kayaknya untuk zaman-zaman sekarang kayaknya sulit sekali ya. Kita kan hidup juga sudah di daerah yang banyak polusinya lah, terus sudah gitu juga makanan-makanan kita juga sudah banyak yang aneh-aneh, tapi kita tuh pasti apalagi kalau yang di perkotaan itu udah lebih tinggi. Nah itu membuat ketidakseimbangan jadi di dalam tubuh kita. Nah untuk itu menyiasatinya seperti apa? Ya kita harus ada asupan probiotik untuk menambah untuk supaya kita bisa mencapai keseimbangan. Nah, probiotiknya itu probiotik
yang kita selama ini kita tahu untuk konsumsi, tapi juga sebenarnya ada bagian lain dari tubuh kita, secara khusus wanita itu yang memerlukan probiotik juga. Dan sebenarnya kita tuh sudah punya probiotik itu, probiotik yang berada di saluran vagina dan di saluran uretra kita itu sudah ada. Tapi ya itu balik-balik lagi, lingkungan kita, kehidupan kita itu tidak apa ya, maksudnya tidak, ya kurang menunjang lah untuk mendapatkan keidealan banyaknya bakteri baik. Nah, dalam probiotik itu ada mikroorganisme, salah satunya itu Lactobacillus yang merupakan mikroorganisme terbanyak yang ada dalam vagina. Nah, kembali lagi, gimana cara menyiasatinya? Nah, saya sangat bersyukur karena Anthony itu memikirkan gitu ya, sampai kita ini wanita itu bisa lebih aman lah, bisa lebih nyaman gitu ya, untuk punya harapan untuk sampai ke kesehatan gitu ya, punya tubuh yang sehat. Nah, probiotik woman inner balance, saya sebutnya woman inner balance saja ya, karena mengacu ke yang di Amerika UE-nya itu ya woman lah, karena ini probiotik untuk wanita. Nah, probiotik woman inner balance itu ini adalah probiotik yang khusus bisa menjaga kesehatan saluran pencernaan dan reproduksi seperti kemih dan vagina pada perempuan itu secara bersamaan. Jadi sekali minum tuh kita dapat double fungsi gitu ya. Dan keistimewaannya dari produk ini bukan hanya ada bakteri baik yang bisa sampai ke saluran kemih kita dan uretra kita, juga ada keistimewaan lain dari produk ini karena produk ini juga dilengkapi dengan prebiotik. Kalau gampangnya saya suka seperti kayak probiotik itu tuh seperti misalnya seperti seorang tentara yang dibekelin gitu supaya ketika dia sampai ke medan di mana dia harus bertempur, dia tuh tetap hidup dan tetap hidupnya tuh bukan cuma asal hidup aja, tapi benar-benar berkualitas. Prebiotik yang ada di dalam Woman Inner Balance itu ada isinya tuh hal-hal yang sangat materi-materi yang bagus tuh, ada seng, ada vitamin A, vitamin E, vitamin D, cranberry, dan serat-serat pangan lain yang sangat menunjang untuk si probiotik itu menjadi probiotik yang maksimal. Nah, cranberry extra itu punya punya manfaat ya untuk seperti kayak apa sih namanya, bukan menyembuhkannya, maksudnya mengurangi iritasi gitu loh. Itu cranberry itu punya efek seperti itu. Terus kemudian seng itu untuk pengaliran darah yang lebih bagus ke daerah sekitar kita. Nah, ini tuh menjadi makanannya si probiotik itu, di mana di dalam prosesnya nanti ketika sudah dalam itu dia membelah diri dan membuat si probiotik itu bisa berkembang biak dengan baik, bakterinya gitu ya. Nah, Woman Inner Balance ini hasil penelitian yang bukan cuma setahun 2 tahun, tapi ini hasil penelitian yang sudah dilakukan lebih dari 35 tahun. Dan yang meneliti itu bukan badan yang tidak dikenal atau siapalah, nggak jelas, tetapi merupakan penelitian dari Christian Hansen Institute yang dari Denmark, di mana Denmark itu terkenal dengan perusahaan yang memproduksi probiotik terbaik di dunia. Ya, dan itu yang hasil penelitiannya itu lewat riset yang lebih dari 35 tahun dan diproduksi oleh perusahaan yang umur perusahaannya itu 145 tahun. Dan dia tuh produsen probiotik yang kalau nggak salah tuh 3 terbaik di dunia, masuk 3 terbaik di dunia. Dan ini probiotik yang sudah disebarkan ke lebih daripada 50 negara.
Jadi kalau satu negara yang mengkonsumsi berapa juta manusia itu ada 50 negara itu udah bayang ya, itu berarti jaminan mutu. Nah, ini di kemasannya satu produk, satu tube seperti ini, itu isinya 45 kapsul. Kapsulnya sendiri terbuat dari bahan nabati. Jadi seperti ya kapsul gitu ya kan, kalau probiotik yang kita tahu selama ini probiotik plus itu yang bubuk gitu ya. Nah, kalau ini bentuknya bubuk tetapi dikemas dalam kapsul. Kapsulnya sendiri terbuat dari bahan nabati. Nah, istimewanya lagi, si probiotik ini tuh dikemas di dalam satu tube yang bukan cuma tube botol asal seperti ini, tapi ini kalau apa ya, kalau gampangnya tuh seperti tube di dalam botol di dalam botol gitu. Jadi double double apa ya, double double tube gitu. Kenapa seperti itu? Karena ini bakteri. Jadi harus dalam kondisi tetap hidup. Nah, ini dikemas dengan kemasan wadahnya tuh spesial, yang berarti kemasan itu dibuat plastik tuh ini double blocking untuk mengurangi paparan sinar matahari dan juga kedap udara. Kalau kita buka itu suka bunyi pluk gitu ya. Nah, itu tuh hasilnya pun sangat rapat. Jadi ini memastikan bahwa si bakteri si probiotik ini tuh selalu dalam kondisi yang baik. Ya. Nah, seperti ini ya. Kalau misalnya kita ngelihat suplemen-suplemen lain kan bisa kita suka dapat dalamnya itu ada apa? Yang kayak bungkusan itu ya. Apa ya, saya jadi lupa nih. Silika gel ya. Nah, kalau di Women in a Balance ini tidak disertai dengan silika gel karena memang si tabungnya sendiri sudah memadai, sudah ngelek gitu untuk dia bisa melindungi produk ini dari paparan sinar matahari dan dari kelembapan. Makanya sangat dianjurkan teman-teman kalau mau pergi ya bawa aja sama ini, jangan dipindah-pindahin gitu ya, jangan dipindahin ke botol kecil atau pindahin ke plastik, bawa aja sama ini. Bahkan kalau saya malah justru produk yang misalnya saya mau pergi ke luar kota itu saya ini gitu, karena itu ini menurut saya ini lebih aman, lebih bagus. Yuk. Terus suaranya putus-putus ya. Nah, probiotik dalam Women in a Balance ini ada probiotic stress yang digunakan tuh berupa bakteri asam laktat. Dan ini melalui proses poliferasi bakteri, atau jadi disebutnya tuh kayak pembelahan bakteri. Jadi dia ketika masuk dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita tuh dia akan melakukan seperti pembelahan diri. Jadi bakteri ini akan sampai ke vagina kita dalam kondisi hidup karena dia pembelahannya di dalam tubuh kita, gitu. Bukan di luar tubuh kita, ya. Jadi memastikan bakteri itu tetap sampai hidup sampai di saluran vagina kita. Nah, mikroorganisme yang ada di dalam Women in a Balance itu sebenarnya ini yang kiri itu ya, itu adalah Lactobacillus reuteri yang sudah ada di vagina kita sebenarnya gitu. Tetapi karena memang ya balik-balik lagi kita kan hidup di daerah yang di kondisi yang seperti ini yang memungkinkan kita sulit untuk mendapatkan keseimbangan ya. Jadi tingkat stresnya tinggi, polusinya, belum lagi makanan-makanan kita yang ya nggak karu-karuan. Jadi menyebabkan si perkembangan Lactobacillus dalam vagina itu juga menurun. Nah, ini kita konsumsi itu untuk menambah ini. Jadi kita harus kejar-kejaran lah dengan bakteri yang nggak baik itu gitu ya. Nah, juga ada bakteri namanya Lactobacillus rhamnosus. Nah, ini bakteri yang terdapat di saluran uretra wanita, itu saluran yang aduh saya lihat contekannya. Ya, yang menghubungkan antara vagina dan yang luar gitu ya, kelilingnya. Ini nah,
manfaatnya itu sangat sangat bagus untuk kita, yaitu untuk mempertahankan pH vagina supaya tetap sehat. Karena pH kewanitaan kita itu sangat mudah terpengaruh. Mungkin kita yang suka berenang, mungkin kita yang suka pakai pakaian ketat, yang suka berkeringat, atau kita yang suka melakukan maksudnya kencing gitu, kadang kita kalau misalnya kita lagi jalan, kita membersihkan vagina kita kan di toilet umum. Nah, terus itu pH-nya tuh bisa jadi berantakan gitu. Nah, ini membantu untuk menyeimbangkan pH dalam vagina kita. Juga untuk mengurangi keputusan, membantu mengatasi saluran kencing. Wanita paling lebih sering mengalami infeksi saluran kencing. Nah, itu kenapa beberapa sebulan yang lalu lah kira-kira saya ikut seminar tentang cancer. Nah, itu sebenarnya salah satu yang membuat wanita itu gampang untuk terkena infeksi saluran kencing yang pada ujung-ujungnya kalau dibiarkan itu bisa menjadi kanker gitu ya. Itu karena salah satunya adalah kalau kita habis pipis gitu membersihkannya itu salah. Salahnya itu kita harusnya kan dari depan ke belakang gitu ya. Kadang-kadang kita dari belakang ke depan. Itu salah satunya. Terus kedua, kita suka membiarkan misi kita dalam kondisi lembab. Jadi habis pipis gitu, habis cebok gitu dia kita tidak bersihkan, tidak lap kering. Atau justru kita juga ngelap kering tapi kasar gitulah. Nah, itu bisa menjadikan nanti bentuk iritasi. Bahkan ada satu lagi ini lucu sih, tapi saya pikir benar juga katanya kebiasaan mencukur bulu kemaluan juga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Makanya disarankan bahwa bulu kemaluan itu tidak boleh dicukur sampai habis, juga tidak boleh terlalu panjang. Ukuran standarnya kurang lebih katanya sekitar 3 cm. Itu yang ukuran yang aman. Itu ya. Terus nah, dari penelitian yang dilakukan, mengkonsumsi inner balance dalam waktu setiap hari gitu ya, dalam waktu 60 hari itu sangat membantu mengurangi vaginosis dalam vagina. Jadi maksudnya kayak ya putihan tadi ya, penyakit putihan, kayak timbul bau yang tidak sedap, iritasi, itu dengan konsumsi inner balance secara 60 hari secara terus-menerus itu membuat perbaikan dalam pada kondisi vagina kita. Kalau pengalaman saya pribadi, saya sih tidak sampai 60 hari pun saya sudah merasakan manfaat yang luar biasa dengan konsumsi si inner balance ini. Ya mungkin ya itu tingkat tingkat gangguannya mungkin berbeda-beda, tapi standar yang dilakukan 60 hari itu membuktikan bahwa kesehatan vagina kita tuh jauh lebih baik. Jadi dia bisa mengatasi gangguan-gangguan kita ya. Nah, kira-kira siapa yang memerlukan produk ini? Ya udah pasti wanita. Nah, terus wanita yang ingin menjaga kesehatan vagina dan saluran pencernaan. Penting juga buat para wanita yang sudah menikah, ya. Terus yang premenopause dan juga sudah menopause. Karena biasanya kalau yang premenopause itu gangguan hormonal udah sangat berantakan gitu ya. Nah, terus itu yang menopause juga kering, jadi suka terjadi gatal gitu kan. Nah, terus juga yang mengalami perubahan hormon baik sebelum atau sudah melahirkan, juga yang sering pakai pakaian ketat atau ya memang yang kondisinya memang kekurangan bakteri baik. Nah, ini ada satu saya baca di Google itu bahwa tapi menurut saya sih baik juga ya untuk ibu hamil, karena untuk ibu hamil itu penggunaan antibiotik itu sebaiknya sangat diminimalisir. Sedangkan ibu hamil itu biasanya banyak mengalami gangguan, karena gangguan ketika seseorang hamil itu hormonnya kan
antibiotik kecuali ya itu masih memang harus konsultasi dengan dokter ya, kecuali kalau memang sudah sangat-sangat diperlukan. Tapi untuk tahap-tahap ya yang masih awal, menurut saya probiotik ini bisa menjadi solusi untuk ibu hamil. Oh ya, buat wanita buat anak-anak remaja juga ya yang sudah mengalami menopause, karena ketika mereka menopause yang mengalami menstruasi, karena ketika mereka memasuki usia menstruasi itu biasanya hormon mereka juga masih stabil. Nah, itu kan asupan suplemen dari dalam ya untuk menunjang kesehatan vagina dan saluran kita juga. Atau ini punya produk-produk lain. Ada namanya Idam Cleanser dan ada yang lebih baru itu adalah Feminine Wash. Sama-sama pembersih daerah kewanitaan. Yang membedakan adalah di dalam Feminine Wash juga terdapat lactobacillus. Ya, jadi ini juga yang Feminine Wash ini ada lactobacillusnya dan bentuknya tuh foam. Kalau kita tidak punya masalah secara khusus, menurut saya kita memang nggak selalu harus pakai Feminine Wash saja, tapi kalau memang mengalami sebuah bisa dibantu. Nah, kalau di dalam Idam Cleanser memang tidak ada lactobacillusnya, tetapi Idam Cleanser ini membantu area misi kita dan saluran ureter kita untuk jadi membuat tempat yang nyaman supaya si bakteri si lactobacillus itu bisa bertumbuh dan berkembang biak dengan lebih baik ya. Nah, kalau Idam Cleanser ini masih udah bisa kita lihat dapat di web Indonesia. Kalau yang Feminine Wash ini masih harus di web Korea ya. Jadi kalau menurut saya yang Idam Cleanser ini kita bisa pakai lebih kalau yang Feminine Wash ini anjurannya menjelang menstruasi dan menstruasi. So memang ketika ada gangguan yang memang perlu penanganan supaya lebih cepat gitu penanganan. Ya, ya. Nah, itu sih pemaparan singkat ya tentang inner balance. Nanti mungkin ada gereja, ada sesuatu yang bisa membantu saya untuk menambahi. Ya, harapan saya sih saya sangat berharap produk ini segera masuk ke Indonesia. Karena sangat-sangat berguna buat orang lain. Oke, thank you. Mungkin ada teman-teman yang mau testimoni, silahkan. Oke. Oke, teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahi? Ya, senang kalau ada yang mau menambah. Jadi aja deh, suruh nambahin. Jadi nambahin. Ya, selamat malam buat teman-teman semua, khususnya buat para wanita-wanita yang peduli untuk menjaga kesehatan organ intimnya ya. Juga buat pria-pria yang mencintai istrinya sehingga istrinya juga sehat. Nah, jadi ini yang tadi Leader Mevi sharingkan tentang Woman Inner Balance ya. Atomi itu memang luar biasa ya teman-teman. Kita dulu mengenal probiotik itu sudah hebat gitu ya, tetapi ternyata masih ada lagi, disempurnakan lagi ya. Jadi kalau Woman Inner Balance ini akan sangat membantu buat wanita-wanita yang ingin menjaga kesehatan ususnya sekaligus organ intim gitu ya. Nah, tadi di dalam Woman Inner Balance ini ditambahkan cranberry powder. Jadi kita tahu bahwa wanita itu sangat rentan mengalami infeksi saluran kencing ya. Banyak sekali apalagi wanita-wanita yang menjelang menopause. Biasanya rentan sering mengalami infeksi saluran kencing. Nah, ini akan sangat membantu buat kasus-kasus seperti itu karena cranberry juice itu sangat bagus untuk membantu
membantu penyembuhan ya kalau ada infeksi saluran kencing. Jadi bakteri ini yang ada di dalam humor inner balance ini adalah bakteri yang menyehatkan usus sekaligus vagina. Tetapi bukan hanya vagina, tetapi juga uretra. Jadi uretra ini sebenarnya sambungan untuk saluran kencing ya, menghubungkan ureter dengan saluran kencing kita. Nah, ini bagus juga dikonsumsi buat ibu-ibu hamil yang ingin melahirkan secara normal. Karena bayi yang lahir normal itu sebenarnya memiliki imun tubuh yang lebih bagus dibanding bayi yang lahir sesar. Mengapa? Karena ketika bayi itu meluncur keluar dari rahim ibunya, bayi itu bisa mengkonsumsi atau bisa mendapatkan probiotik yang hidup di saluran jalan lahir ya, di dalam dari rahim sampai ke vagina ibu. Jadi ini sebenarnya adalah probiotik pertama yang didapat oleh si baby ketika lahir ke dunia. Itu sebabnya kalau ibu-ibu ingin melahirkan secara normal, bisa mengkonsumsi humor inner balance ini ya, karena ini akan menyortir, mempersiapkan bakteri yang ada di dalam vagina ini benar-benar bakteri pilihan yang bagus gitu. Jadi ketika baby itu meluncur sambil mendapatkan asupan probiotik yang bagus. Banyak rumah sakit di luar negeri yang sudah peduli dengan mendukung program melahirkan bayi normal ya. Kalau sampai ada baby itu nggak bisa lahir normal, beberapa itu justru mengambil bakteri, menginokulasi selaput yang ada di dalam vagina ibunya, mengharapkan bisa mendapatkan bakteri probiotik itu untuk diberikan ke baby waktu lahir, untuk menggantikan proses kelahiran normal gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang bisa melahirkan normal itu bersyukurlah, karena anak Anda itu memiliki daya tahan tubuh lebih bagus dibanding anak yang lahir sesar. Ya, karena anak yang lahir normal itu pasti mendapatkan bakteri-bakteri bagus yang ada di dalam jalan lahir vagina ibu ya. Itu satu imun pertama yang didapat baby. Setelah itu baby diberikan ASI. Itu booster yang kedua ya, sebelum nantinya divaksin dan lain-lain, tapi yang paling alami adalah yang dari rahim ibu tadi dan dari ASI. Ya, ini luar biasa sekali apa yang Tuhan sudah sediakan ya, dan Atomi ini bisa menciptakan produk yang luar biasa banget. Jadi buat wanita-wanita yang bermasalah sering keputihan, sering gatal-gatal, ini hasil risetnya setelah konsumsi 60 hari, itu jumlah bakteri yang membuat vagina gatal atau membuat keputihan itu berkurang drastis ya. Tetapi bakteri baiknya akan tumbuh dengan baik, terjaga seperti itu. Nah, juga bagus untuk mereka yang sering masalah infeksi saluran kencing. Ya, ini juga akan sangat membantu sekali. Ya, jadi atau juga untuk ibu-ibu yang mungkin ada pemakaian kontrasepsi ya. Ini juga kadang sering terganggu kurang nyaman atau kadang keputihan. Ini juga akan membantu untuk mengatasi masalah-masalah seputar area sensitif wanita. Ya, jadi ini buat ibu-ibu sangat bagus, juga wanita yang menjelang menopause itu rentan mengalami keputihan juga ya, atau ketidaknyamanan karena faktor hormon ini akan berpengaruh, suasana di vagina itu berbeda gitu ya. Biasanya vaginanya cenderung lebih kering gitu. Nah, ini juga akan membantu memberi kenyamanan. Ya, selain dari konsumsi dari dalam dengan humor inner balance, bisa juga teman-teman memakai AIDAM ya. AIDAM ini, kalau AIDAM itu gampangnya begini teman-teman ya. AIDAM itu menciptakan suasana di vagina kita itu pH-nya di kisaran sekitar 5 gitu ya, sehingga bakteri-bakteri
probiotik, bakteri-bakteri pengaman, bakteri yang baik untuk vagina itu bisa hidup, menciptakan suasana yang nyaman untuk bakteri itu hidup ya. Kalau Anda membersihkan organ intim dengan larutan-larutan pembersih ya, misalnya seperti apa yang dijual di luaran ya, larutan iodine atau betadine dan sebagainya, itu sifatnya membunuh bakteri. Dan dia tidak bisa memilih bakteri baik ataupun bakteri jahat, yang dibunuh ya semua bakteri gitu. Justru itu berakibat tidak baik karena vagina kita itu butuh bakteri baik gitu untuk menjaga kesehatannya. Nah, kalau kita membersihkan vagina kita dengan AIDAM, itu bakteri jahatnya tidak suka untuk tinggal di situ gitu ya, membunuh bakteri jahat, tetapi menciptakan lingkungan yang nyaman untuk bakteri baik hidup dan berkembang biak. Ya, jadi ini Atomi sudah menyediakan produk-produk yang aman, harganya sangat terjangkau gitu ya, dan ini bisa manfaatnya banyak sekali ya, mencegah masalah kanker serviks, juga menambah keharmonisan keluarga. Ya, itu yang saya dapat tambahkan. Mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan atau mau sharing, boleh silahkan. Saya kembalikan ke Mevi ya. Ya, silahkan. Ya, itu dari ya. Oh ya, sempat ada pertanyaan gitu ya, yang bilang begini, apakah kalau sudah minum probiotik ini, nggak usah minum probiotik lagi gitu? Kalau saya, nah nanti minta tolong Siria ya jawabannya tepat apa enggak. Tapi waktu itu saya menjawab seperti ini. Kalau kita bisa punya asupan probiotik yang banyak, menurut saya itu jauh lebih baik. Nah, terus udah gitu, karena ini juga si Lactobacillusnya kan variannya berbeda ya, jadi nggak ada salahnya sih kalau kita tetap minum probiotik itu dengan minum balance. Nah, tergantung mana kita yang mau yang sangat dibutuhkan kondisi tubuh kita saat ini. Esi memberikan jawabannya seperti itu. Benar nggak? Ya, sebenarnya kalau sudah minum Women Inner Balance, misalnya hari itu mau skip probiotik juga masih oke-oke aja ya. Selama kita tidak sedang dalam medication, misalnya taking antibiotik begitu. Jadi teman-teman juga nggak usah sampai mengkonsumsi suplemen itu menjadi beban. Ya, sehari bolong ya masih oke lah. Ya, asal kita tidak mengkonsumsi antibiotik. Tetapi masalahnya teman-teman, kita itu, ini yang aku lagi belajar ya dari leader Christine Angela, dia seorang nutritionist ya. Jadi sekarang ini yang kita itu, kalau dulu kan kita bilang kita itu harus care what we eat gitu ya. Tapi sekarang ini yang harus kita perhatikan justru adalah what our food eat gitu. Jadi misalnya kita makan, kita memang nggak minum antibiotik, tetapi kita sering makan ayam pedaging. Nah, ayam pedaging itu juga pasti disuntik antibiotik. Kita banyak makan daging-daging sapi. Sekarang ini di Indonesia untuk mencegah penyakit yang mungkin bisa menular melalui ternak itu pun disuntik gitu, disuntik antibiotik. Beda dengan di luar negeri ya, mereka sangat aware sekali dengan menciptakan lingkungan yang sehat untuk ternak itu hidup alami. Makan tanamannya aja benar-benar grass fed gitu ya. Jadi tanamannya diperhatikan. Tanah yang dipakai untuk menumbuhkan rumputnya itu sudah dikendalikan gitu. Untuk tanah itu bebas hama, sehingga rumputnya nggak perlu disemprot-semprot. Sapinya benar-benar makan rumput yang bagus gitu. Jadi sapinya ini pun nggak perlu disuntik. Tapi kalau di Indonesia ini karena awareness lingkungan ini masih rendah ya. Jadi kita ini sebenarnya kalau dibilang aku nggak pernah minum antibiotik kok, kenapa aku resisten dengan beberapa
antibiotik atau aku sering bermasalah ya karena Anda tanpa sadar mengkonsumsi ayam pedaging gitu ya. Ayam pedaging itu pasti disuntik. Kita makan daging, suka makan steak. Nah, itu sapinya juga sudah disuntik antibiotik gitu teman-teman. Jadi nggak heran tubuh kita ini juga resisten terhadap antibiotik tertentu. Nah, itu sebabnya sekarang ini sebenarnya asupan probiotik itu sangat penting untuk kita yang hidup di Indonesia. Karena banyak penyakit yang muncul sebenarnya itu sumbernya itu sepele gitu. Masalahnya itu ada di usus kita. Kalau usus kita ini kesehatannya terganggu, banyak probiotik yang mati gitu ya, rendah probiotik, akhirnya muncul masalah yang disebut dengan leaking gut atau usus bocor istilahnya begitu. Nah, ini bisa diatasi sebenarnya daripada nanti efeknya menjalar sampai ke autoimun dan macam-macam. Ini bisa diatasinya juga dengan probiotik, teman-teman. Probiotik ini makhluk hidup yang sangat bersahabat dengan kehidupan kita dan sangat membantu untuk imun tubuh kita gitu. Jadi kita jangan mengabaikan manfaat probiotik ini untuk kesehatan. Nah, itu di seputar usus gitu. Jadi kalau misalnya kita tanya, perlu nggak sudah minum Women Inner Balance masih perlu konsumsi probiotik? Ya tergantung pola makan kita seperti apa. Kalau makannya benar-benar perhatian nih, tidak makan ayam pedaging, enggak makan daging-daging yang disuntik, benar-benar kita pilih tuh sayur buah yang sehat ya. Oke lah sesekali kita bolong nggak makan probiotik. Tapi kalau makanan juga apa aja kita makan ya, kita mungkin perlu probiotik gitu ya teman-teman ya. Jadi tapi jangan jadikan beban mengkonsumsi suplemen itu dinikmatin aja. Bagian dari snack menurut saya ya. Jangan dijadikan itu seperti obat. Tapi memang itu kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang muncul masalah autoimun, masalah gatal-gatal di badan, eksim, bahkan sampai ke kanker itu kan akarnya ada di usus gitu. Jadi kesehatan usus itu sangat penting sekali. Ya, itu yang bisa saya tambahkan. Thank you. Nah, ada teman-teman yang mau testimoni atau ada yang mau bertanya? Atau ada teman-teman yang sudah pernah coba Women Inner Balance? Halo Mevi, saya mau tanya nih boleh? Oh iya, silakan Bu. Iya, saya mau tanya kalau misalnya minum yang Women's Balance itu apakah emang mesti terus-terusan minum atau sesekali aja atau maksudnya in the long term kita minumnya atau cuma kalau misalnya kita lagi keputihan aja kita minum gitu atau kita lagi ada masalah dengan gatal-gatal gitu ya. Misalkan minumnya kan tadi Ibu Mevi bilang kayak 60 kapsul gitu ya. Iya. Jadi minumnya maksudnya kita boleh minum seterusnya atau kita mau minumnya pada saat kita lagi perlu aja gitu. Gimana ya, Bu? Ya. Kalau di webnya itu dikatakan bahwa kalau diminum terus untuk waktu lama pun nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau memang saya lagi ada masalah atau ya seperti yang tadi Bu Ria bilang ya, kita misalnya sering gitu. Ketika kita memang misalnya sedang mengalami kondisi yang nggak enak gitu ya di daerah menstruasi kita, ya itu kita konsumsi itu. Nanti kalau misalnya sudah habis tubel gitu atau udah itu kita mungkin berhenti dulu, nanti setelah sekian lama kita mungkin untuk menjaga bisa lagi. Jadi seperti itu. Tapi kalau memang mau dikonsumsi terus untuk jangka waktu lama pun aman. Ya prinsipnya karena ini kan bakteri baik ya. Jadi oke. Oke, makasih. Ya, sama-sama. Kalau itu dari hasil penelitian kurang lebih 60 hari bisa berturut-turut itu menunjukkan perbaikan yang ya. Ya, sedikit menambahkan ya. Kalau memang kita nggak ada masalah yang signifikan, mungkin kita nggak perlu yang full 60 hari. Tapi tadi yang riset 60 hari itu memang kalau ada orang yang masalah keputihan parah gitu ya, itu coba
daripada kita mengkonsumsi antibiotik, lebih baik mengkonsumsi Women Inner Balance ini kalau straight selama 60 hari itu penurunannya sangat signifikan karena sudah didukung dengan penelitian. Nah, biasanya wanita ini kan kondisi vagina kita ini kan juga up and down nih, biasanya menjelang menstruasi itu rawan ya, rawan keputihan. Atau ibu-ibu yang lagi menyusui mau berhenti dari menyusui, itu juga akan sensitif banget, mudah keputihan. Nah, di momen-momen seperti itu, Women Inner Balance ini akan sangat membantu sekali ya, khususnya untuk kayak kalau perubahan hormonal, sehingga mengalami ketidaknyamanan di area vagina, ini akan sangat membantu. Tapi kalau memang nggak ada keluhan yang gimana, tidak harus straight 60 hari gitu ya, diseling-seling juga masih boleh. Oke. Ada lagi pertanyaan? Terima atau kasih Bu Ria. Yuk, sama-sama Bu. ada lagi yang mau bertanya atau mau testimoni? Atau siapa yang sudah pernah mengkonsumsi ini? Testimoninya seperti apa? Atau belum pada coba, nanti dicoba. Masih PO Korea ya, jadi nanti hubungi leadernya masing-masing. Yang sakit miom, boleh konsumsi Inner Balance nggak? Boleh. Boleh, karena ya ini tidak mempengaruhi, tidak menjadikan pengaruh buruk ya untuk tubuh kita, dan tidak membuat si miomnya jadi lebih besar gitu, enggak. Boleh. Atau kita perlu foto dulu ya, Ciria ya. Siapa yang mau foto ini? Ada tukang foto nggak di sini? Ada yang bisa foto ini? Siapa buatnya yang? Yuk, minta tolong teman-teman dibuka dulu kameranya sebentar. Silakan, saya kasih waktu 1 menit untuk isi rambut, untuk rapi-rapi dandanan supaya kita fotonya. Pak Buas ya yang mau fotoin ya? Yuk, udah siap? Nggak pakai aba-aba ya, Pak Buas nggak pakai aba-aba ya? Yuk, siap ya. 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. 1, 2, 3. Udah ya, 2 halaman aja ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya atau teman-teman yang mau testimoni? Kalau nggak ada, kita akan segera akhiri. Tidak ada lagi yang bertanya ya. Oke, kita akhiri ya Zoom meeting kita malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman untuk waktunya. Mohon maaf kalau penjelasannya tidak jelas, kurang jelas. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di web atau juga mungkin pasti dari yang lain juga bisa membantu. Yuk kita buka mic-nya, kita bacakan moto di akhir Zoom kita malam hari ini. Yuk, saya hitungan ketiga ya, siap ya teman-teman. Kita menunggu teman-teman untuk buka mic-nya. Yuk. 1, 2, 3. Menghargai semangat, Menciptakan visi, Mengikuti keyakinan, Layani dengan kerendahan hati. ayo. Thank you, Melvin. Thank you. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Saya tutup. Oh ya, tidak yang tutup. Ya, aku tutup ya. Yuk, 3, 2.